Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Yulindasari, NIM 32 2041. Saya dari kelas Ekonomi Islam 1B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS saya, metodologi studi Islam. Yang pertama, jelaskan peran akal dalam agama Islam dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, akal memiliki tempat khusus. Akal menurut Islam berada di samping wahyu yang merupakan salah satu dari dalil-dalil dan hujjah. Akal adalah hujjah internal manusia yang membawa mereka pada jalan menuju kesempurnaan dan syariat agama. Akal adalah hujjah eksternal manusia yang menyelamatkan manusia dari pusaran pencemaran dan membawa mereka kepada kesempurnaan dan kebahagiaan. Akal merupakan kekuatan yang paling mulia dalam wujud manusia. Akal merupakan salah satu dari Rasul Tuhan. Kemudian, agama tanpa akal tidak akan memiliki arti. Dan tidak ada satupun dari ayat yang bertentangan dengan keniscayaan dan kemestaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang akal. Jika terdapat satu riwayat yang bertentangan dengan akal dan tidak ada pembenaran untuk hal tersebut, maka riwayat tersebut ditolak. Dalam Islam, akal juga memiliki posisi yang sangat mulia. Tetapi bukan berarti akal diberi kebebasan dalam memahami agama. Islam memiliki aturan dan menempatkan akal sebagaimana semestinya. Akal adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jasmani manusia. Akal merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Akal menjadikan manusia menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam Islam, yang menjadi pemandu atau pembimbing akal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya Al-Quran atau As-Sunnah yang membimbing akal, maka akal tidak akan berfungsi. Dalam ajaran Islam, fungsi akal yaitu yang pertama, akal sebagai syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Yang kedua, akal sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Yang ketiga, akal sebagai sarana untuk berpikir. Yang keempat, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akal merupakan pengendali bagi seorang muslim dan juga sebagai pencegah. Contoh aplikasi akal dalam kehidupan saat ini adalah akal mampu menjadikan manusia sebagai manusia yang berperadaban. Akal dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat dilihat atau didengar oleh indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Akal dapat dijadikan sebagai standar kita diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika kita tidak memiliki akal, maka hukum pun tidak berlaku bagi kita. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya untuk memenuhi dua hal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan semua naluri yang ada. Jadi, pemahaman itu hendaknya dilakukan dengan melibatkan akal, agar kita berada di jalan yang lurus. Akal akan menjadikan proses berpikir kepada yang membuahkan pemahaman. Pemahaman akan membentuk perbuatan kita. Perbuatan itu ada yang benar, ada juga yang salah, sehingga akan menghasilkan insanul amal yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, akal adalah peralatan rohania manusia yang berfungsi untuk membedakan mana yang salah, mana juga yang benar. Yang kedua, jelaskan konsep perbedaan antara Islam normatif dengan Islam historis dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Islam normatif adalah Islam yang dimensi sakral, yang diakui adanya realitas yang mutlak dan universal melampaui ruang dan waktu, atau sering juga disebut sebagai realitas ketuhanan. Islam normatif juga bisa dipahami bahwa suatu pemahaman yang berasal dari Al-Quran atau hadis yang belum pernah tersentuh oleh manusia atau masih murni atau ada. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Islam yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sejarah dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan yang mempercayainya.
Islam historis merupakan unsur kebudayaan yang dihasilkan oleh setiap pemikiran manusia dalam interpretasi dan pemahamannya terhadap teks. Maka, Islam pada tahap ini berpengaruh bahkan menjadi sebuah kebudayaan. Islam historis juga merupakan ilmu yang di dalamnya terdapat berbagai peristiwa yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, dan juga pelaku dalam suatu peristiwa. Islam historis juga merupakan suatu kebiasaan yang berkaitan dengan keagamaan yang dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Perbedaan Islam normatif dan juga Islam historis dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, jika kita lihat dari sudut pandang Islam normatif, maka agama berisi ajaran yang Tuhan yang berkaitan dengan akidah dan muamalah. Sedangkan jika kita pandang dari Islam historis, maka ajaran agama merupakan di dalamnya mengandung berbagai sejarah Nabi Muhammad hingga sekarang. Contoh aplikasi Islam normatif saat ini adalah dalam kehidupan manusia, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum utama dalam terciptanya kehidupan yang teratur sesuai dengan norma-norma agama. Contoh lainnya adalah yang pertama, adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi secara turun-temurun seperti tahlilan dan kenduran. Yang kedua, praktik duduk miring ketika duduk tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara di negara lain tidak dilakukan. Contoh aplikasi Islam historis dalam kehidupan saat ini adalah yang pertama, fenomena yang mabuk sholat. Yang kedua, buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah. Yang ketiga, kerakuan yang besar terjadi tak kalah akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah itu tidak dituliskan karena khawatir bercampur baur dengan Al-Quran. Yang keempat, antropologi agama yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang kelima, sosiologi agama yang mempelajari relasi sosial masyarakat. Yang keempat, jelaskan tentang konsep Islam wasatiyah dan berikan contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan profesional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiyah merupakan sikap yang menuntun seseorang melakukan dua hal, yaitu pengetahuan dan menahan emosi. Islam moderat atau mustasia ini bukan suatu ajaran Islam yang memudah-mudahkan. Wasatiyah adalah metode yang didapat dalam Al-Quran, yakni metode dalam usul fiqh yang mengedepankan rusah dalam perkara furu dan tegas dalam hal akidah. Wasatiyah dalam agama Islam berpegang teguh pada sunnah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Islam wasatiyah dimaknai sebagai ajaran Islam kerahmatan wal alamin, rahmat bagi seluruh umat semesta. Islam wasatiyah adalah Islam tengah untuk mewujudkan umat terbaik atau khairul ummuh. Wasatiyah berasal dari kata wasata. Wasatiyah adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah, yang makna tersebut juga digunakan untuk sifat atau perbuatan yang terpuji. Seperti pemberani adalah pertengahan antara dua ujung. Contoh aplikasinya Islam wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari adalah telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat manusia lebih unggul dan lebih adil serta lebih relawan dalam berintegrasi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi pada saat ini. Informasi dan juga komunikasi. Contoh mengaplikasikan Islam wasatiyah yang lain adalah juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari dengan cara saling mendukung antar negara Islam. Dalam hal ini bisa kita lihat antara Indonesia dan Palestina. Indonesia berusaha mencari titik atau permasalahan yang ada di antara kedua negara tersebut untuk dicarikan solusinya. Jika konsep wasatiyah ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan sempurna, maka Islam akan mampu tampil dengan wajah yang sejuk dan damai, baik dalam Islam itu sendiri atau interaksi antar agama di bumi Indonesia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.